wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Trihambodo, NIM J500-991. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan antara perilaku masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan terhadap penyakit demam berdarah dengue di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Jadi di pendahuluan yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang apa sih kesehatan itu, apa sih sehat. Jadi sehat itu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan untuk orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan untuk pengertian sehat menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial. Dan untuk infeksi virus dengue itu telah ada di Indonesia sejak abad ke-18, seperti yang dilaporkan oleh David Bailon, seorang dokter berkebangsaan Belanda. Ya, saat itu virus dengue itu menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai demam 5 hari atau Videx spot karena demam yang terjadi hilang dalam 5 hari. Kemudian selain itu demam ini juga disebut sebagai demam knuckle cord karena demam yang terjadi disertai dengan nyeri pada sendi dan nyeri otot serta nyeri kepala. Nah, untuk di Indonesia sendiri penyakit demam berdarah itu masih cukup tinggi. Penyakit ini tergolong penyakit akut yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, demam berdarah dengue itu adalah penyakit tahunan, artinya penyakit ini sering muncul atau banyak pada saat pergantian musim antara musim penghujan ke musim kemarau. Itu untuk latar belakang. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah penyakit demam berdarah dengue atau DBD merupakan salah satu masalah kesehatan penyakit masyarakat di Indonesia. Yang jumlah penderitanya itu cenderung meningkat dan penyebarannya itu semakin luas. Penyakit DBD di Indonesia itu masih merupakan masalah kesehatan karena masih banyak terjadi di daerah endemis. Di daerah endemis DBD pada umumnya merupakan sumber penyebaran penyakit ke wilayah lain, sehingga kadang itu bisa dikategorikan sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Itu untuk rumusan masalahnya. Untuk dampak dari DBD, dari data Kemenkes, ini sudah saya ambil dari data dari Kemenkes itu dari Januari sampai dengan Juli 2020 jumlah pasien yang menderita penyakit demam berdarah dengue itu mencapai 71.633. Nah, di sini disebutkan 10 provinsi yang melaporkan jumlah kasus terbanyak ada di Jawa Barat dengan jumlah 10.772 kasus, kemudian di Bali 8.920 kasus, kemudian di Jawa Timur 5.958 kasus, kemudian diikuti NTT, Lampung, DKI Jakarta, NTB, dan Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Riau. Provinsi tersebut itu berpotensi endemis dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah kematian di seluruh Indonesia mencapai 459. Namun demikian, jumlah kasus dan kematian tahun ini itu masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Itu untuk dampaknya. Nah, untuk solusinya itu jadi dalam hal ini itu pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap tindakan penanggulangan penderita merupakan faktor penting untuk mengurangi jumlah penderita. Masyarakat sebagai tokoh dapat menyebarluaskan informasi dan penanggulangan DBD, sehingga masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan sikap yang positif terhadap penanggulangan DBD. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Di pembahasan di sini yang pertama kita akan membahas pola penyakit demam berdarah dengue berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan itu pernah menjadi kelompok dengan jumlah kasus demam berdarah tertinggi pada tahun yang berbeda. Hasil penelitian itu juga sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kerentanan terhadap serangan DBD berkaitan dengan jenis kelamin. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dalam kelompok jenis kelamin menyatakan bahwa risiko terkena DBD untuk laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Dan penelitian juga tetapi penelitian lain menunjukkan hasil berbeda dilakukan di Banjarmasin menunjukkan bahwa kasus DBD lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini terjadi karena perbedaan faktor mobilitas. Artinya laki-laki itu pada dasarnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga resiko untuk tergigit nyamuk itu semakin besar.
Kita lanjut ke faktor penyebab penyakit demam berdarah denggi. Itu ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu dari dalam. Itu ada ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh artinya jika kondisi badannya stabil, kemungkinan kecil untuk terkena penyakit demam berdarah denggi itu juga kecil. Yang kedua ada stamina. Itu untuk menjaga stamina. Untuk menjaga stamina jika terjadi perubahan cuaca dan juga perkembangan virus, memperkecil perkembangan virus DBD. Yang kedua faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor yang datang dari luar tubuh. Yang pertama itu ada lingkungan, faktor lingkungan. Itu ada frekuensi pengurasan kontainer, artinya pengurasan tanaman air itu perlu dilakukan secara teratur, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Yang kedua ada ketersediaan tutup kontainer. Jadi ketersediaan kontainer itu sangat mutlak diperlukan untuk menekan jumlah nyamuk yang hinggap pada kontainer. Yang ketiga kemudian kepadatan rumah. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang jarak terbangnya itu pendek, sekitar 100 meter. Oleh karena itu nyamuk tersebut bersifat domestik. Apabila rumah penduduk itu berdekatan, maka nyamuk itu dapat berpindah ke rumah satu dengan rumah yang lain sehingga akan menimbulkan penularan. Kemudian ada lingkungan biologi, faktor lingkungan biologi. Itu yang pertama ada kepadatan vektor. Kemudian ada keberadaan jentik pada kontainer. Itu untuk lingkungan biologinya. Kemudian kita masuk ke pencegahan demam berdarah denggi. Nah, untuk pencegahan sendiri itu dapat dilakukan oleh 3 kelompok. Yang pertama oleh individu sendiri, dan juga oleh masyarakat, dan juga oleh pemerintah. Nah, untuk individu sendiri apa yang dilakukan itu bisa dengan metode lingkungan maupun dengan metode biologis dan metode kimiawi. Untuk metode lingkungan yang pertama itu melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kemudian yang kedua pengelolaan sampah padat. Kemudian yang ketiga itu mengganti atau menguras pastinya seminggu sekali. Kemudian yang keempat itu menguras bak mandi. Yang lima menutup penampungan air, dan 6 mengubur barang bekas. Itu untuk metode lingkungan. Untuk metode biologis yang pertama itu adalah ini, menggunakan ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang atau bakteri seperti BTH14. Itu untuk biologisnya. Dan untuk metode kimiawi itu dengan cara melakukan pengasapan atau fogging, itu yang paling banyak dilakukan di masyarakat pada saat ini, dan juga memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air. Kemudian untuk oleh masyarakat sendiri yang pertama itu menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada sesama masyarakat, terutama mengenai masalah penyakit DBD. Yang kedua itu menciptakan rasa memiliki terhadap program yang sedang berjalan. Yang ketiga ikut serta dalam program penyuluhan kesehatan dan memobilisasi serta membuat mekanisme yang mendukung kegiatan masyarakat. Kemudian yang keempat itu melakukan kampanye kebersihan. Kemudian yang kelima itu memperkenalkan program pemberantasan DBD pada anak sekolah dan orang tua. Kemudian pencegahan oleh pemerintah. Terus pemerintah dalam memberantas dan mencegah penyakit DBD adalah dengan mengeluarkan sistem kebijakan dalam peningkatan pemberantasan DBD. Adapun 4 elemen, yaitu yang pertama adalah kebijakan publik. Itu adalah pembuatan undang-undang, peraturan atau keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Yang kedua itu pelaku kebijakan. Itu ada kelompok warga negara, partai politik, agen-agen pemerintah, atau pemimpin terpilih. Yang ketiga ada lingkungan kebijakan, itu seperti geografi, budaya, politik, struktur sosial, dan ekonomi. Yang keempat itu saran kebijakan, itu masyarakat yang menggerakkan. Itu untuk bab 2-nya. Nanti bab 3 itu masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, itu penyakit demam berdarah umumnya masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Penyakit demam berdarah hampir setiap tahun terjadi seiring dengan perubahan musim, yaitu dari pergantian musim hujan ke musim kemarau. Berdasarkan penelitian, umumnya masyarakat Indonesia itu masih terlalu rendah pengetahuannya akan bagaimana cara mencegah penyakit tersebut dan bagaimana menjauhkan diri dari risiko terkena penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah tidak memandang jenis kelamin dan usia. Jadi siapa saja masyarakat Indonesia itu bisa terjangkit penyakit ini. Nah, untuk sarannya,
Dan itu saya berharap masyarakat itu dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah ini dengan cara menjaga lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat dan tempat-tempat yang beresiko menjadi sarang nyamuk sebagai vektor pembawa virus demam berdarah denggi itu bisa diatasi. Tempat-tempat tersebut itu merupakan tempat yang menyebabkan penyakit demam berdarah denggi. Untuk saran saya. Dan untuk daftar pustaka sendiri, itu saya mengambil jurnal dari Parasari Rizky dan Muhammad Aisyminar dengan judul Jurnal Model Buku Saku dan Rapor Pemantauan Jentik dalam Meningkatkan Perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk. Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Kemudian Hidayati Lisha, Udik Kusmawati Hadi, Susi Sofiana dengan judul Kejadian Demam Berdarah Denggi di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi iklim, Fakultas Kedokteran Hewan IPB tahun 2017. Dan yang ketiga ada buku ajar kedokteran ilmu penyakit dalam edisi 1 jilid 5, 6. Kemudian yang keempat itu saya ambil dari blognya Kemenkes www.kemenkes.ac.id. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.